Maaf Pak Tanto, boleh tahu usianya Pak Tanto berapa? Coba tebak. Berapa Valen menurut? Loh, kenapa kalau masalah umur selalu saya? Ya, tebak aja. 52. Alhamdulillah. Menjadi kita yang baru. The new we. The new, iya. The new we. Kita yang baru. Kita yang baru itu gimana? Kita yang baru itu adalah pembentukan diri kita yang baru, hasil dari adaptasi kita terhadap kultur dan kebiasaan orang Bali. Ini loh yang paling penting, Valen. Trust. Rasa percaya dunia kepada kita. Jadi kalau kita dalam mengelola G20 ini lancar, sukses, produktif, orang tuh pasti akan melihat, wow. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Narko di acara Bincang Tribun Bali. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Valen. Hai Valen. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Valen. Gimana kabarnya Valen? Baik Pak Narko, Pak Narko sendiri gimana kabarnya? Ya, kabarnya baik juga. Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu. Tapi yang lebih tepat sebenarnya bukan kedatangan tamu, kita bertamu. Ya saya sama Valen bertamu. Yeah. Jadi sebenarnya tamunya kita nih. Tapi ini tamu yang menginterogasi tuan rumah, mewawancarai tuan rumah. Jadi kita bertamu di rumah Pak Tanto Yahya. Ya, nanti akan dijelaskan siapa Pak Tanto Yahya, tapi sebelum itu kita sapa dulu Pak Tanto Yahya, tamu di acara kita ini. Tapi di tempat ini sebenarnya kami yang tamu, gitu ya. Selamat datang Pak Tanto. Makasih Mas Narko. Di Makasih. acara Bincang Tribun Bali. Bincang Tribun Bali. Ya. Bagaimana Pak Tanto kabarnya, keadaannya? Alhamdulillah, Hastungkare. Sehat, bahagia. Karena aura Bali ini Mas, Mbak Valen itu memang berbeda. Dan itu bukan kata saya. Kata semua orang yang datang ke Bali. Begitu landing pesawat, keluar dari perut pesawat, auranya itu sudah berbeda. Itu yang membuat Bali itu berbeda dari tempat-tempat lain di Indonesia. Dan ya Alhamdulillah, Hastungkare kata orang Bali, saya mendapatkan kesempatan untuk insya Allah tinggal di sini. Ya, tinggal berarti ya menetap di sini. Menetap di sini. Gitu. Tolong doa Mas Narko. Oh siap, siap. Wah ini menarik Pak Tanto. Jadi sebetulnya Tribuners, biasanya kan kita menyampaikan ya, topik Bincang Tribun Bali itu apa. Ini rupanya tadi Pak Tanto udah langsung menyinggung soal itu gitu ya. Kebiasaan mewawancara soalnya. Iya, kebiasaan mewawancara. Jadi begini sebetulnya Tribuners, kita akan bawakan topik yang serius gitu ya, terkait konferensi tingkat tinggi G20 yang tanggal 15-16 November ini akan diadakan di Nusa Dua Bali, Pak Tanto. Tapi bicara tentang seperti yang tadi disampaikan Pak Tanto, pilihan Pak Tanto untuk tinggal di Bali itu aja sebenarnya juga topik yang gak kalah menarik Pak Tanto. Saya kira nanti dua-duanya kita blend Pak Tanto ya, kita bikin mix. 3 episode aja Mas. 3 episode. Ya. Ya Pak Tanto, jadi kita mulai dulu lah. Tadi Pak Tanto bilang bahwa masuk Bali itu udah terasa auranya. Memang saya juga merasakan begitu Pak Tanto. Jadi habis dari luar Bali gitu ya, masuk itu kayak kalau istilah saya vibrasinya itu beda. Jadi getarannya itu kayak agak beda gitu. Nah ini dirasakan semua orang. Nah tapi khusus Pak Tanto ini kami juga ingin tanya begini Pak Tanto. Orang atau publik sudah mengenal Pak Tanto sebagai katakanlah entertainer, dulu master of ceremony atau pembawa acara yang papan atas lah kalau di negeri ini ya, papan atas. Orang mengenal Pak Tanto membawakan berbagai acara hiburan, kuis gitu ya. Terus kemudian Pak Tanto juga berikutnya dikenal sebagai politisi. Kemudian muncul sebagai semacam juru bicara dari partai tertentu gitu ya, anggota DPR RI. Nah terakhir kami ikuti Pak Tanto adalah seorang diplomat. Ini adalah sebuah peran yang menurut kami luar biasa, yang bidangnya itu beda-beda gitu. Nah tahun 2022 kami ikuti Pak Tanto tinggal di Bali.
terus sudah nggak sebagai duta besar lagi. Sebelumnya Pak Tanto duta besar Republik Indonesia untuk New Zealand, ya, untuk Selandia Baru. Nah, kalau orang umum berpikir logis kan begini, udah punya nama, udah punya jaringan luas, kan gitu Pak Tanto. Kiprahnya selama ini di Jakarta, di ibu kota, ya mestinya baliknya kan ke ibu kota gitu kan. Bukan terus katakanlah malah kemudian nyempil atau bersembunyi di daerah. Saya koreksi dulu Mas Narko. Tidak benar itu Bali itu tempat persembunyian. Ya. Bali itu justru jendelanya Indonesia. Jendelanya Indonesia. Nah, banyak orang-orang di dunia ini yang tidak kenal Indonesia, tapi tahu Bali. Tahu Bali. Banyak yang membuat statement lucu. Saya belum pernah tuh ke Indonesia, tapi sudah 4 kali ke Bali. Itu adalah suatu ungkapan yang biasa di luar negeri. Jadi Bali ini sudah sekian lama menjadi jendelanya, ya, entry point bagi para turis asing yang masuk ke Indonesia. Nah, sebagai wajah Indonesia, Bali ini mempunyai peranan yang sangat penting sekaligus strategis, ya. Pengalaman indah, pengalaman mengesankan yang mereka dapatkan di Bali itu bisa mewakili Indonesia. Jadi kalau mereka sudah senang di sini, bangga gitu, dia akan kembali lagi dan dia akan bercerita bahwa Indonesia itu seperti Bali, ya, alamnya indah, ya, orangnya ramah, kemudian kulinernya enak, gitu ya, tidak ada polusi, langit masih biru, ya, terus sungai dan laut itu belum tercemar. Itulah impresi masyarakat dunia terhadap Bali. Dan karena dia tidak kemana-mana, yang menurut dia adalah Indonesia itu adalah seperti Bali. Itu yang saya bilang itu penting sekaligus strategis. Nah, saya memutuskan tinggal di Bali, saya rasa ini cita-cita semua orang, Mas. Ya, kalau Mas Narko tanya teman-teman di Jakarta, pasti pengen seperti saya, gitu ya. Tinggal dan dapat kerjaan di Bali. Untuk itu saya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Tuhan di atas, bahwa saya mendapatkan kesempatan ini. Tinggal di Bali itu adalah sesuatu pengalaman yang menurut saya sangat indah. Dan karena kemajuan teknologi, transportasi yang tinggi sekali antara Bali dengan Jakarta dan kota lainnya, kita tidak merasa bahwa kita terpencil, kita tidak merasa bahwa kita terpental. Ya, bahkan sebaliknya, Bali itu adalah epicentrum baru. Epicentrum baru. Ya. Khususnya untuk pariwisata yang selama ini memang bidang yang saya geluti, bidang yang merupakan hasrat, katakanlah demikian, ya, passion tertinggi saya selama ini. Jadi I think I'm the right man in the right place. The right man in the right place, ya. Nah, sekarang ini. Jadi salah memang ya kalau disebut bersembunyi. Justru ini adalah saya muncul terus. Muncul terus, ya. Nah, tadi Pak Tanto nyebut, jadi banyak yang justru memimpikan tinggal di Bali, apalagi juga dapat kerjaan di Bali. Ya. Apa memang Pak Tanto ini ada kerjaan sebetulnya selain memang mengidamkan untuk tinggal di Bali? Ya, jadi alhamdulillah Mas Narko, Mbak Valens, 3 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia, setelah menyelesaikan tugas saya sebagai duta besar pada bulan Desember 2021 lalu, saya sudah dapat beberapa tawaran pekerjaan yang semuanya itu menarik. Nah, ini menurut saya buah dari kerja keras saya sebagai duta besar 5 tahun, Mas. Saya benar-benar bekerja, deliver, dan ada hasilnya begitu. Dan dunia usaha itu tentu tidak buta dan tidak tuli terhadap hal seperti itu. Mereka mengikuti terus, apalagi di zaman sosmed ini. Nah, mereka melihat banyak pekerjaan yang cocok dipercayakan kepada saya. Itulah mengapa beberapa pekerjaan atau tawaran lah ya saya dapat. Nah, dari semua itu saya kurasi, katakanlah demikian. Diseleksi yang mana yang paling pantas. Dan saya bermanfaat, yang paling penting itu saya bermanfaat. Jatuhlah pilihan kepada Bali ini. Jadi saya dipercaya sebagai chairman dari Bali Turtle Island Development, atau di sini disebut sebagai Kura-Kura Bali. Sebuah real estate yang berbasis berbasis lingkungan.
itu aja udah cocok bagi saya. Saya suka sekali hal-hal yang berbau environment, berbau lingkungan gitu ya. Nah, ditambah lagi saya diminta tinggal di Bali. Wah, ini pucuk dicinta ulam tiba nih Mas. Ya, saya melakukan sesuatu yang menurut saya bisa. Yang penting saya bisa, Mas. Passionate, hasrat saya memang di situ karena suka atau tidak suka terkait juga dengan pariwisata dan tinggal di Bali. Nah, kembali lagi ke statement kita di awal, siapa yang nggak mau tinggal di Bali? Nah, ya kan gitu. Nah, jadi dengan mengakumulasikan semua kelebihan Bali dan kesempatan yang akan saya buat, akhirnya saya 100% gitu ya. Ya udah saya ambil Bali ini. Dan satu faktor lagi Mas, satu faktor lagi. Istri saya mendukung sekali. Nah, kalau saya tuh atau kalau kita tinggal di Bali. Karena semuanya itu kan bisa dapat semua Mas, tapi kalau keluarga nggak dukung, istri nggak dukung ya tentu tidak bakal akselerasinya tidak bakal cepat. Begitu Mas. Valen juga merasakan nyaman tinggal di Bali seperti Nyaman sih Pak. Iya ini. Kira-kira nih Pak Tantowi, selain kuliner, apa sih yang bikin Pak Tantowi itu cinta terhadap Bali? Terus juga kuliner apa nih yang paling disuka dari Bali? Holistik ya kalau kita bicara Bali. Orang bertanya, Tok, apa bedanya berkunjung ke Bali dan tinggal di Bali? Nah ini menarik nih Mas. Menarik nih. menarik ini. Nah, kalau kita tinggal di Bali, yang kita dapat itu adalah pengalaman, keindahan, ya, keramah tamahan, makanan. Itu yang kita dapat kalau kita berkunjung ke Bali. Dan karena Bali ini memang sudah destinasi pariwisata, banyak novelty ya, banyak hal-hal baru yang terjadi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu yang membuat siapapun yang datang bulan lalu masih mau datang lagi bulan ini. Karena dia lihat ada sesuatu yang baru terus di Bali ini ya. Nah, ini yang menjadi kunci mengapa Bali itu sukses sebagai destinasi pariwisata. Di samping alamnya indah, terus penduduknya ramah, atraksinya banyak, hal baru terus muncul. Nah, orang kan nggak mungkin datang ke satu tempat yang nggak ada perubahan di situ. Udah cukup lah, dia bilang setahun sekali kan. Kalau di Bali itu nggak bisa seperti itu. Bisa diulangi terus ya Pak ya? Bisa diulangi terus. Sampai akhirnya menetap. Ya, nah itu yang didapatkan kalau kita berkunjung ke Bali sebagai turis. Tapi kalau kita tinggal, Anda berdua merasakan pengalaman spiritual yang kita rasakan, yang membuat kita itu menjadi, mohon maaf ya, agak berlebihan saya katakan, menjadi kita yang baru. The new we. The new, The new we. Kita yang baru. Kita yang baru itu gimana? Kita yang baru itu adalah pembentukan diri kita yang baru hasil dari adaptasi kita terhadap kultur dan kebiasaan orang Bali. Orang Bali ini punya filosofi yang sudah mereka jalankan ratusan tahun. Dan itu sekali lagi membuat Bali berbeda. Yaitu Trihitakarana. Jadi Trihitakarana itu adalah 3 cara menuju kebahagiaan. Semua orang memimpikan kebahagiaan. Nah, Bali itu mempunyai konsep untuk menuju kebahagiaan itu. Jadi, untuk menuju kebahagiaan, orang Bali percaya bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kedua, harus menjalin hubungan baik atau harmoni dengan alam. Yang ketiga, kita harus menjalin hubungan baik dengan alam. Sang Pencipta. Dengan Sang Pencipta. Itu di Islam juga ada, Mas Arko. Itu disebut dengan hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Tapi kalau di Bali, itu memang diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mereka ramah terhadap siapapun. Ya. Kemudian kedua, alam. Alam mereka tuh terjaga dengan rapi, walaupun nggak ada polisi di situ. Jadi ada kesadaran untuk menjaga hutan, ada kesadaran untuk menjaga alam, ada kesadaran untuk menjaga udara agar tetap bersih, ya, langit biru. Itu kalau misalnya harus diatur, Mas Arko, dan ada penjaga atau polisi di situ, ya berapa biayanya gitu loh, ya. Nah yang ketiga, hubungan dengan Sang Pencipta. Kita lihat di sini kan, ritual itu menjadi bagian sehari-hari. Dan bahkan menjadi atraksi untuk disajikan kepada masyarakat, ya, pendatang. Dan kelihatan banget suasana ritual, suasana agamis
di Bali itu terasa kan Mas? Ya, vibrasinya terasa. Nah itu kata yang tepat Mas. Vibrasi spiritual itu sangat terasa. Kalau orang sini nyebutnya taksu. Taksu ya. Taksu. Ya. Jadi Dan ini Mas, hampir sama dengan New Zealand. Jadi konsep Trihita Karana itu hampir sama dengan New Zealand. Makanya mengapa orangnya ramah, alamnya bersih, ya. Terus spiritual itu terasa. Begitu Mas. Itu bedanya kalau kita berkunjung sebagai turis dan tinggal sebagai penduduk. Oke. Berarti nggak ada perbedaan jauh ya Pak ya, kehidupan di New Zealand terus kemudian di Bali, ada adaptasi sendiri nggak sih Pak Tanto? Benar. Pertama itu New Zealand itu kan sejuk. Ya. polusinya itu kan sangat rendah ya. Langit itu biru sepanjang tahun, ya. Dan kita dapatkan di Bali, ya. Kemudian kedua, cara mereka menjaga alam itu sudah turun temurun, inherent. Ya. Makanya kalau kalian beruntung atau mungkin sudah pernah ke New Zealand, itu hutan itu mereka jaga betul. Ya. Terus danau, laut itu bersih. Bahkan di pelabuhan sekalipun yang banyak kapal itu tetesan minyak pun nggak ada Mas. Ya. Terus sampah itu bisa dibilang nggak ada lah. Nah, kemudian orang Maori khususnya sebagai penduduk asli itu sangat agamis Mas. Kita lihat tuh banyak sekali kalau kita di sini pura. Ya, banyak sekali di situ. Tempel gitu ya. Temple di setiap perkampungan itu ada. Ya. Jadi itulah tempat mereka beribadah, tempat mereka bertemu, ya karena mereka sangat komunal. Jadi suasana itu banyak kemiripan. Jadi kata kuncinya keseimbangan Pak Tantowi. Betul Mas. Equilibrium. Ya, keseimbangan antara Balance ya. balance. Ya. Semua orang pengen tinggal di tempat yang terjadi keseimbangan seperti itu. Dan kayaknya orang dari luar Bali masuk Bali itu kayaknya kesedot dalam mekanisme atau sistem keseimbangan itu. Makanya Mas kalau kita tinggal di sini terbentuklah kita yang baru itu, the new we gitu ya. The new we, ya. Bagaimana kita sangat appreciate terhadap alam akhirnya, turut menjaga gitu, terus menghormati upacara-upacara keagamaan spiritual gitu. Kita hormat betul gitu, karena kita mengerti alasan dibalik itu tuh mengapa. Nah alasannya nih Pak Tanto, mungkin bagi Tribuners belum tahu ya Pak Tanto ini tinggalnya di daerah Sanur. Nah kita tanya nih kenapa Sanur nih Pak? Menarik nih karena kan di Bali kalau yang lingkungan mungkin yang mau cari yang sejuk bisa di Ubud ataupun di tempat lain. Kenapa harus Sanur Pak? Sanur tuh tenang, ya jauh dari hiruk pikuk. Ya, denyutnya itu tinggi tapi terkendali gitu. Ya. Tinggi tapi terkendali. Tinggi tapi terkendali. Terus apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan atraksi pun ada di sini. Gitu. Yang saya suka tuh jauh dari hiruk pikuk. Mungkin karena saya udah 5 tahun hidup dalam kesepian ya tanda kutip di New Zealand gitu ya. Sehingga ketika saya harus kembali ke alam yang ramai hiruk pikuk macet itu perlu adaptasi. Nah di sini ini nggak perlu adaptasi Valen, karena ya sama alamnya, tenang gitu. Begitu. Bisa dilihat juga ya Tribuners nih rumah Pak Tantowi ini. Bukan rumah saya ini, bukan ya? Bukan ini saya ya ditumpangi lah. Ya. Tapi tolong doa siapa tahu ya. Iya. Miss banget nih ya Tribuners. Jadi Bali itu udah punya vibrasi tersendiri Valen. Masuk rumah ini double vibrasinya. Masuk villa ini tepatnya sebenarnya. Jadi berasa kayak setiap hari liburan ya Pak ya? Iya. Ada poolnya. Jadi saya sebut itu surga di dalam surga. Karena Bali sendiri surga. Udah surga, benar. Ada surga kecil di sini. Kira-kira Pak Tanto mobilitas untuk bekerja di Jakarta dengan Bali itu gimana Pak? Sebenarnya ritme pekerjaan itu kan berbeda. Ya, kalau di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu kan cepat. Karena waktu itu 8 jam itu terpotong oleh kemacetan. Sehingga orang itu harus bergegas. Kalau nggak ke Uber. Di Jakarta itu untuk ketemu atau appointment dengan 4 orang di tempat berbeda itu satu perjuangan loh. Sehingga mereka itu ya terpacu untuk membuat segala sesuatu itu cepat. Kalau di sini kan enggak. 4-5 pekerjaan itu manageable. Gitu kan, masih bisa kita masih relax lah menikmati hidup. Nah tapi mengenai target, itu dimanapun kita tinggal, itu sama Valen. Kita tinggal di daerah yang lay back sekalipun gitu ya. Kalau kita punya target tinggi, kita akan Uber. Dan itu akan membuat kita tuh cepat kerjanya. Itu yang terjadi di saya. Karena saya itu orangnya nggak bisa
nggak bisa diem, baik secara pikiran maupun secara aksi. Aktivitasnya. Iya. Kalau satu hari itu tidak produktif bagi saya, Mas, rugi bagi saya itu. Jadi saya ada target yang saya set setiap hari dan saya harus uber itu. Dan itu membuat ritme pekerjaan saya itu tinggi. Itu sopir saya orang Bali itu terkaget-kaget. Pak Tanto ini tinggal di Bali gitu loh, Pak. Mbok liburan gitu loh. Santai dulu lah. Santai dulu. Enggak. Kecepatannya dikurangin gitu kan. Kecepatannya dikurangin, jamnya itu dikurangin. Enggak. Saya di Bali pulang jam 9 malam juga, Mas. Hampir setiap hari itu jam 8, jam 9. Itu aktivitas saya di Jakarta juga seperti itu. Jadi karena saya ada target tuh yang harus saya dapatkan gitu. Dalam kurun waktu tertentu bahkan secepat-cepatnya. Jadi tergantung kita lah sebenarnya. Kita bisa aja tinggal di kota yang ritmenya tinggi gitu ya. Ya tapi kalau kita rileks ya, ya rileks aja gitu. Sama lah jadi duta besar itu Mas Arko. Itu kan New Zealand itu kan daerah yang lay back sebenarnya ya. Target ekonominya rendah gitu, kepentingan kita tuh juga ya bisa nggak setinggi misalnya di London, di New York gitu, enggak. Tapi ketika saya mempunyai target yang tinggi, target saya tuh tinggi banget, ya, maka mesin itu bekerja dengan sendirinya ya. Iya, dengan kecepatan tinggi. Nah, maka banyak yang diplomat saya yang baru tiba dari Jakarta tuh setelah sebulan kerja sama saya, tau nggak dia ngomong gini, ternyata saya salah duga Mas. Pak Dubes katanya. Bahkan saya salah pilih. Saya kira tadi kerja di New Zealand ini saya bisa hore-hore gitu kan, libur. Ternyata luar biasa. Ya karena saya punya target. Yang membuat mesin itu mau tidak mau harus bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, terus ini Pak, soal rutinitas nih. Ya. Ada nggak perbedaan gitu? Jadi dulu di Jakarta, terus di New Zealand, sekarang di Bali. Rutinitasnya Pak Tantowi dalam arti kalau target, speed, seperti yang Pak Tantowi jelasin rasanya sama. Tapi ada nggak pola-polanya yang agak beda gitu antara di New Zealand, di Jakarta, sama yang sekarang di Bali? Saya rasa sama Mas. Sama ya? Justru saya mendapatkan keseimbangan itu. Artinya kecepatan kerja saya tetap tinggi, tapi saya punya waktu banyak buat olahraga. Nah, itu kayak di New Zealand lah. Gitu. Karena alamnya itu sangat kondusif ya untuk kita paling tidak jalan kaki lah. Saya bisa jalan di pantai. Terus kalau ada waktu saya ke Renon, itu kan lapangannya bagus sekali tuh. Saya lari di situ tuh, lari jalan maksudnya. Banyakan jalan daripada larinya. Itu satu putaran tuh 1,5 kilo Mas. Jadi kalau kita 5 kali putaran gitu 7,5 kilo. Di sini di pantai itu dari Mertasari sampai ke Ina itu 7 kilo tuh. Jadi kalau saya balik lagi itu bisa 10 kilo. Itu saya lakukan rutin seminggu 3 kali Mas. Seminggu 3 kali? Jadi saya omong kosong lah, 20 kilo itu saya jalan tuh selama 1 minggu. Jadi 1 bulan tuh 80 kilo. Mana mungkin saya di Jakarta. Iya. Ini namanya nggak luar biasa. Sudah nggak luar Pantes biasa. auranya seger ya Pak. Iya, ini sudah. Ini kalau istilah Hanas kan liar biasa. Liar bisi ya Pak. Dan itu membuat kita ini Mas. Jadi membuat kita tuh semakin, kalau menurut saya, semakin produktif. Semakin produktif. Iya, semakin produktif. Maaf Pak Tanto, boleh tahu usianya Pak Tanto berapa? Coba tebak. Berapa Valen menurutmu? Kenapa kalau masalah umur selalu saya? Ya, tebak aja. 52. Alhamdulillah. Mas Arko berapa? Luar biasa. Kalau saya mungkin 55, 56 ya. Saya baru aja 29 Oktober yang lalu, 62 tahun. Luar biasa. 62. Ini kalau ini bukan liar biasa lagi. Luar biasa. Katanya orang Jepang. Unexpected luar banget biasa. Ya. Serius Pak, 62? Makasih, mudah banget. 62. Saya lahir tahun 60. Wah, Valen Apa karena 52. Seminggu 3 kali olahraga itu kali ya Pak? Bisa kita coba kayaknya. Enggak, main. Main ya? Main ya. Ya. Jadi kuncinya apa nih Pak? Olahraga itu tadi, main atau keseimbangan antara aktivitas gerak dan aktivitas pikir? Betul. Ya. Saya kalau nggak kerja tua Mas. Oh. Saya bisa aja Mas berhenti bekerja. Saya beli rumah di mana gitu, saya nggak kerja. Nggak bisa saya Mas. Nggak bisa. Tahu saya jalan-jalan kemana, keliling Nusantara gitu kan. Karena banyak sekali destinasi bagus di Indonesia ini. Nggak bisa Mas. Saya tuh harus produktif dan harus aktif. Tapi itu yang membuat saya muda. Jadi ada istilah Mas, to rest is to rest. Beristirahat, Malah istirahat malah berkarat kita. Iya. Iya.
Sama besi lah. Besi nggak diapa-apain gitu, ya berkarat. Nah kalau saya tuh menurut saya tuh kayak begitu deh. Justru saya pacu, saya pakai dengan keterbatasan ya. Kita harus tahu batas kita. Justru saya fresh. Terus diimbangi oleh olahraga. Nah nomor 3 main itu Mas. Jangan suka sirik, iri sama orang gitu loh. Oke. Nah, itu membuat orang yang kita cemburuin itu makin maju, kita makin terlihat tua. Nah, terus yang keempat boleh dicatat. Tua itu pasti, tapi terlihat tua itu pilihan. Oke, siap. Tua itu pasti, terlihat tua itu pilihan kita sendiri ya. Iya. Kita bisa terlihat tua. Dalam. Gitu. Tapi kalau saya, ya karena tua itu tidak bisa saya halangi, makanya saya menolak untuk terlihat tua dengan segala cara yang bisa saya lakukan dan tidak bertentangan dengan agama. Luar biasa ini. Soalnya di tempat lain kan ada gini, Bu ya nyebut umurmu sekarang berapa? Sekarang ada tua itu pasti, Menjadi tua itu pilihan. tetap kelihatan muda itu pilihan. Nah, jadi wah luar biasa ya. Jadi menjadi kelihatan muda dengan tua itu memang ya beda ya. Jadi memang ini pilihan. Ini sekali lagi liar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ada orang Mas umurnya lebih muda dari saya, tapi dia memilih untuk terlihat tua. Ya udah itu pilihanmu. Gitu. Dan tapi itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kematangan, kedewasaan. Nggak ada ya. Sebenarnya memilih untuk terlihat katakanlah muda. Itu nggak ada hubungannya dengan soal kematangan. Beda ya itu Pak Tanto? Oh beda itu. Itu pilihan. Ada orang yang mau memilih untuk terlihat tua. Ya itu hak dia Mas. Gitu loh. Tapi saya rasa di dunia ini, semua orang menikmati ketemu orang yang muda kan ya, atau terlihat muda kan. Nah, saya memilih itu Mas. Jadi saya nggak bisa menyalahkan orang, tapi kalau saya memilih untuk terlihat muda meskipun saya tua. Tapi tidak memaksakan diri, misalnya Mas, you know what I'm saying lah. Ya ini aja istilahnya itu aging apa istilahnya itu menjadi tua secara indah gitu ya. Nah, jadi kita terlihat tua gitu ya. Kayak saya nggak bisa saya bantah lah, rambut saya udah mulai jauh berkurang dari 5 tahun yang lalu gitu kan ya. Kulit sudah mulai berkerut. Tapi orang yang kita nggak bisa tipu itu muka kita tuh seger gitu. Karena apa? Ya karena pikiran kita positif Mas Narko. Kalau kita sirik sama kerjaan orang, ambisi itu penting Valen. Tapi jangan terlalu ambisius gitu loh. Karena ambisius itu muka lo tuh jadi jelek gitu. Nah, orang yang ambisius itu mukanya jelek gitu. Dan berprasangka buruk terus terhadap orang lain. Seolah-olah orang itu akan menghalangi dia, akan mengambil kuehnya gitu. Padahal semua udah diatur sama yang di atas itu. Kita jalanin aja. Vibrasinya jadi negatif gitu Pak. Vibrasinya jadi kita kelihatan Mas muka itu suram Mas. Suram. Ngelihat kita pun sebagai ancaman. Tapi kalau kita lihat, ya udahlah, itu tenang aja. Selalu membanding-bandingkan gitu ya Pak ya? Iya, dan tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Wah ini luar biasa nih. Jadi tetap harus tahu boundariesnya, tapi bukan berarti sama sekali nggak punya ambisi. Gitu. Oh jangan, kalau kita nggak punya ambisi, tidak ada arti hidup kita. Hari demi hari itu tidak akan bermakna, karena kita nggak punya ambisi. Beda kan, ambisi itu penting Mas, itu energi positif. Jadi misalnya saya ingin sampai ke sana dalam waktu 2 menit, itu ambisi itu Mas, target. Tapi ambisius itu adalah orang lain nggak boleh sampai ke situ. Ya. Jadi kaku jadinya gitu. Kaku dan terlihat banget itu milik saya. Banyak tuh, terutama di partai politik tuh Mas. Ini Tribuners ini saya kira pelajaran, ini saya kira hikmah penting ini yang bisa kita petik. Quotes of the day ya Pak. Kenapa? Quotes of the day dari Pak Tanto. Oh iya, ini masuk nanti saya catat 10 kita bikin status di WA. Nah ini geser sedikit Pak Tanto. Jadi karena Pak Tanto nggak bisa katakanlah hanya layback, diam aja. Justru sebetulnya dari sisi katakanlah semacam intensitas pekerjaan itu yang nggak ada bedanya. Cuman sekarang ada di Bali. Nah ini kan ada KTT nih Pak Tanto. Ini Pak Tanto ikut juga nimbrung istilah orang cawe-cawe juga di KTT G20 nih atau gimana? Jadi Valen, Mas Narko, saya datang ke Bali ini pada saat yang tepat. Pada saat Bali menjadi tuan rumah
dari KTT G20. Ini adalah momen yang sangat istimewa, Mas. Tidak boleh kita lewatkan, dan saya beruntung ada di dalamnya. Menjadi ketua atau presidensi G20 itu kan datangnya 20 tahun sekali, Mas. Ya. Jadi kita akan bergiliran itu tadi ya. bergiliran di antara 20 anggota, negara anggota. Jadi Indonesia akan menjadi ketua lagi itu 20 tahun lagi. Ya nek urip, Mas. Ya kalau masih hidup. Kalau enggak pun kita udah tua sekali, berarti umur saya udah 82 waktu itu ya. Gitu ya. Sudah tentu tidak se-energetik sekarang. Nah, saya merasa bahagia, bangga gitu ya, datang pada saat yang tepat. Jadi saya bisa merasakan bagian dari roda penyelenggaraan G20. Meskipun saya tidak di kepanitiaan besarnya, tapi saya berada pada satu kepanitiaan beberapa side events G20. Event sampingan. Event sampingan ya. Jadi saya adalah executive lead dari Trihita Karana. Itu adalah satu forum yang akan dilaksanakan tanggal 13 dan 14 November. Jadi sebelum KTT G20 yang bermuara pada dua hal. Pertama adalah blended finance atau pembiayaan bauran yang berasal dari pemerintah, swasta, filantropis, terus dana-dana pensiun dari seluruh dunia yang akan kita salurkan untuk pembiayaan proyek-proyek SDGs, proyek Sustainable Development Goals Yeah. dari negara-negara G20 dan negara-negara yang kurang beruntung. Nah, kita mencari sumber pembiayaan dan kita jodohkan dengan proyek-proyek yang memerlukan. Kemudian kedua, dia akan bermuara kepada berbagai ilmu masa depan, ilmu pengetahuan masa depan. Future knowledge. Nah, future knowledge itu didominasi oleh digitalisasi. Karena dunia ke depan itu sudah tidak bisa mundur. Sekarang aja sudah terjadi disrupsi gila-gilaan. Ya. Dulu syuting kayak gini nih kameranya gede-gede itu. Yeah. Nah, sekarang kameranya cili-cili gitu ya. Itu adalah disrupsi. Bahkan orang syuting itu sudah sama kamera HP gitu. Nah, jadi dunia ke depan itu sekarang dan ke depan itu adalah digitalisasi. Nah, kita menyiapkan sumber daya manusia yang paham ahli digital. Ya, yang paling dekat itu adalah bagaimana kita membantu Bali ke depan, yang melalui konsep New Bali Kerti. New Bali Kerti. Jadi economic roadmap Bali ke depan itu basisnya itu digital. Kemudian kita kedua, yang berikutnya kita juga menciptakan ilmu-ilmu baru yang akan membuat Bali itu resilient, kuat, tahan tangguh ketika terjadi pandemi berikutnya. Pandemi ini memberikan pelajaran berharga bahwa satu daerah yang hanya mengandalkan satu gantungan ekonomi, katakan pariwisata, nggak bisa survive. Bali katakanlah, hidup dari pariwisata nomor satu. Ketika ditutup hampir 3 tahun ini, babak belur ekonominya. Ya, untung reservenya kuat. Untung rakyatnya itu fleksibel, pariwisata ditinggalkan, mereka kembali ke sawah, ya mereka jadi petani, mereka jadi nelayan, mereka bisa survive. Tapi kalau yang tidak seperti di negara-negara Pasifik itu, wah, babak belur, Mas. Jadi cuma hidup dari pariwisata, kemudian ditutup 2 tahun, nggak ada turis, selesai. Nah, kita menginginkan Bali dan daerah-daerah lain Indonesia itu tidak hanya tergantung pada satu sumber ekonomi. Itu yang paling dekat apa Pak? Langsung kira-kira punya efek dirasakan oleh masyarakat dari forum itu apa? Blended finance, Mas. Blended finance. Blended finance. Bagaimana kita bisa memobilisasi dana-dana dari berbagai sumber untuk pembiayaan proyek-proyek yang tidak bankable, yang tidak menarik di depan Industri investor. perbankan. Ya, misalnya gini, kita melakukan pembaharuan perbaikan dari Pura Sakanan yang di Desa Sarangan itu. Jadi kita perbaruin, kita bagusin gitu ya, parkirnya luas, terus infrastruktur pendukung itu kita buat gitu, sehingga siapapun yang ingin berkunjung, utamanya beribadat itu mendapatkan sesuatu yang layak, bersih, bagus, tetap sakral,
dan menjadi objek pariwisata. Nah, itu pembiayaannya tidak hanya bergantung kepada APBD daerah, tidak Mas. Tapi kita juga mendapatkan dari sumber-sumber non-pemerintah, dari filantropis yang sepakat dengan ide kita untuk membangun Puro Sakenanen ini sebagai tempat ibadah sekaligus destinasi pariwisata. Nah itu yang langsung tuh Mas. Nah belum nanti ketika kita berbicara transisi energi, kita perlu uang besar tuh Mas. Pertama untuk memensiunkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi fosil. Ya. Nah kita kan semua terganggu tuh dengan emisi yang dihasilkan. Tapi kita juga harus tahu bahwa itu dibangun dengan bank loan yang harus harus dikembalikan oleh mereka. Nah jadi kita harus bantu mereka. Kalau mau ingin melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik itu, ya kita harus biayain, balikin uangnya ke bank, kemudian ciptakan pasar baru. Nah sehingga pada titik itu lahirlah energi hijau, yang basisnya itu adalah dari energi terbarukan. Itu langsung dampaknya. Pak Tanto, kira-kira nih ya, dalam KTT G20 itu dampaknya bagi masyarakat kecil tuh apa sih Pak? Banyak nih Pak, soalnya yang belum tahu. Sebenarnya G20 ini apa sih, di Bali ini ngapain sih gitu Pak? Betul. Saya suka sekali pertanyaan kamu Valen, karena ke saya pun gitu, jangankan di luar Bali, di Bali pun orang masih bertanya seperti itu. G20 ini opo. Bahkan yang di Singaraja Pak Tantowi, kita hanya 2,5 jam dari Denpasar, tapi kayaknya gemanya itu kok hilang ya. Nah itu di Singaraja, ini sebetulnya agak ironis ini. Makanya apa itu kira-kira Pak Tantowi? Ya jadi pertanyaannya itu adalah G20 itu apa? Ya. Kemudian apa manfaatnya bagi saya? Ya. Apa manfaatnya bagi Bali dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Ini 4 pertanyaan penting yang sebenarnya harus sudah terjawab dengan baik gitu ya, melalui sistem komunikasi yang ada di dalam kepanitiaan. Apalagi ada juru bicaranya kan itu. Itu mestinya harus terdeliver message itu. Jadi G20 ini adalah suatu perkumpulan 20 negara yang ekonominya itu terbesar di dunia. Nah bayangkan kalau 20 negara itu kumpul bersama. Pasti manfaatnya itu besar, bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Mengapa saya sebut dunia? Karena G20 itu merepresentasikan hampir 70% kekuatan ekonomi dunia. Ya, bayangin aja ada Amerika di situ, ada Cina, ada Jepang, ada India, ada Korea Selatan. Itu kan 5 superpowers, ada Rusia, ada 6. Duit itu ya di situ. Kumpul ini orang, duduk sama-sama. Bagaimana cara merumuskan inovasi dan solusi terhadap permasalahan dunia, khususnya ekonomi. Bukan besar sekali gitu loh. Ya. Dan G20 itu merepresentasikan kurang lebih 80% penduduk dunia. Jadi KTT G20 itu adalah KTT dunia sebenarnya. KTT dunia ya. KTT dunia. 20 pemimpin dunia duduk bersama tapi itu mencari sedang merepresentasikan solusi global seluruh dunia. Betul. Nah ini sebenarnya harus kita sampaikan ya kepada masyarakat. Belum lagi negara yang menjadi tuan rumah atau presidensi itu diperbolehkan mengundang negara-negara lain yang non G20 yang kita anggap penting. Makanya Indonesia mengundang Singapura, mengundang Kamboja, mengundang Belanda, mengundang Spanyol, ya, mengundang Fiji, gitu ya. Itu bukan G20, tapi kita anggap penting untuk dilibatkan dalam diskusi ini, gitu. Nah, itu G20 sendiri, ya. Nah, yang kedua, apa manfaatnya? Pertama ya ekonomi lah. Setiap kali penyelenggaraan G20 itu jarak antara KTT dengan tanggal penunjukan itu 1 tahun. Nah kita kan sudah mulai pekerjaan itu 1 Desember tahun 2021. Udah mulai tuh. Jadi serangkaian side event dilaksanakan utamanya di 3 kota ya. Jadi Bali, Jakarta, Jogja, terus ada satu yang dilaksanakan di Bangka Belitung. Semuanya kecepatan tuh. Terutama hotel, transportasi, tour, ya, kemudian souvenir, restoran, itu menjadi bergerak. Ukur aja sekarang, saya nggak punya datanya, ukur saja Bali, Jogja, sama Jakarta, dampak yang mereka dapatkan secara langsung dari penyelenggaraan G20. Yang pertama kali itu hotel lah, ya, yang dimana orang nginep, kemudian terjadi traffic tinggi transportasi.
Jadi ada itu keuntungannya itu, ya. Kemudian bagi masyarakat apa? Mereka belajar mengelola suatu perhelatan besar. Itu suatu proses pembelajaran, ya. Nah, terus buat Bali sendiri, ya ekonomi ya. Ekonomi itu bangkit. Nah, buat Indonesia itu apa? Ya, pertama ekonomi ya. Ini loh yang paling penting, Valen. Trust. Rasa percaya dunia kepada kita. Jadi kalau kita dalam mengelola G20 ini lancar, sukses, produktif, orang tuh pasti akan melihat, wow, Indonesia ini nggak main-main, aman, ya, kondusif, produktif. Sehingga nanti ketika Indonesia ngebit untuk menjadi tuan rumah event-event internasional, mudah negara itu untuk memberikan vote kepada kita. Udah, Indonesia G20 aja bisa. Rapi, bagus, aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu gampang kita. Nggak usah kita nanti muter-muter gitu meyakinkan negara itu pilih Indonesia. Enggak, kita sudah punya portofolio. Ya. Yang kedua, dalam konteks kepercayaan ini, kita mau deal apapun sama negara-negara itu menjadi lebih mudah. Karena kita punya modal. Ya. Ibarat kampung kita ini pernah bikin acara 17 Agustusan, sukses. Minta bantuan sponsor ke perusahaan, ke Pak Gub, itu mudah banget. Karena dia bilang, wah sukses kok, aman, everybody happy. Dibandingkan dengan misalnya kecamatan lain yang belum pernah bikin, dusun lain yang belum pernah bikin. Jadi Valen, kalau ada yang ngomong, ini cuman gawenya elit. Wong cilik nggak dapat apa-apa, itu salah besar. Padahal juga transport datanya dari driver juga ya Pak ya, dari agen-agennya, dan itu juga masyarakat Bali sendiri. Orang kecil juga. Ya, orang kasar kecil. Gitu Saya ya. mau ngomong orang kecil takut salah ya. Sekarang gini Valen, semua hotel di Nusa Dua tuh full. Yes. Kamar yang selama ini cuma buka 25%, 50%, sekarang 100%. Artinya karyawan yang dirumahkan itu balik lagi. Balik lagi. Udah balik lagi. Ya kan? Nah kalau ini bagus, insya Allah rapi segala macam, turis-turis yang setelah G20 itu akan melirik Bali lagi. Ya, lihat, asik ini Bali gitu ya. Dan kedua dia pengen melihat situs-situs bekas G20. Itu kan bisa jadi objek wisata itu. Iya. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan KTT G20 itu sebenarnya 2 hari kan, 15 dan 16. Dan 16 November. Kira-kira kalau KTT G20 itu udah selesai, ada dampaknya nggak? Bali bakalan rame atau gimana Pak? Saya yakin ya. Pertama, begini, karena G20, nama Bali ini berkibar di seluruh dunia. Disebut dalam pemberitaan semua media di dunia itu memberitakan G20. Karena ini this is a big event. Dan pasti disebut KTT G20 Bali. Dan karena kita disebut, pemberitaan mengenai Bali itu masif di mana-mana. Dan pasti kalau yang ditongolin dari Bali itu pasti objek pariwisata. Nah itu orang kan pengen tahu. Lah jangankan kayak gini Valensa. Negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Setelah Piala Dunia itu orang berbondong-bondong datang. Mau lihat stadionnya, ya, mau lihat situs-situs yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Piala Dunia. Orang pengen datang loh. Padahal Piala Dunia udah lewat. Masih ada merchandise-nya, orang masih bisa beli. Nah kita itu harus mampu mengelola G20 itu seperti itu. Karena ini event sangat amat besar dan terjadi hanya sekali dalam 20 tahun. Jadi Valen, kalau kita di mesin pencarian, di Google Search gitu ya, itu udah ada keyword baru, G20 Bali. Gitu. Itu coba promosi. Kalau kita harus bayar gitu ya, berapa itu? Disebut Bali. Nah, baik Tribuners, jadi ini menarik sekali pembicaraan kita dengan Pak Tanto. Sebetulnya banyak yang ingin kita gali Pak Tanto, bukan karena apa? Karena ini istilahnya kalau orang-orang sekarang ini banyak dagingnya ini. Pak Tanto ini sebenarnya banyak dagingnya, berdaging ini. Tapi mungkin lain kesempatan kita bisa sambung. Karena 3 episode. Lah. Habis ini episode selanjutnya tur rumahnya. Iya, tur rumahnya. Ini masih season 1. Season 1. Oke, Valens, begini. Ini mungkin pertanyaan pamungkas. Untuk Valen, apa yang mau ditanyakan ke Pak Tantowi? Oke, untuk Pak Tantowi nih, kira-kira
udah stay ya Pak ya? Udah stay di sini. Udah tinggal di sini. Udah tinggal di sini ya. Kira-kira Pak, hal apa sih yang bisa dipetik dari pelajaran hidup di Bali Pak? Banyak. Saya terlahir meski baru 11 bulan, hampir setahun lah ya. Berarti mulai dari kapan Pak? Maaf. Januari. Oh Januari 2022 Saya ya? sudah merasakan ya, saya sudah ada the new me gitu. Saya yang baru gitu ya. Saya yang lebih, Tanto Yahya. iya, lebih harmonis dengan manusia, lebih respect dan hormat kepada alam, dan lebih dekat dengan the spiritual. Itu adalah yang saya dapatkan selama menjalani transformasi selama di Bali. Ya. Yang berikut adalah dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat ya bagi masyarakatnya dan bagi tempatnya. Jadi saya tuh lagi terus berpikir ya, apa yang saya bisa berikan kepada Bali ini dalam rangka membantu pemerintah untuk dalam rangka transformasi menuju Bali baru. Ini kan lagi transformasi menuju Bali baru. Bali baru itu adalah Bali yang hijau, Bali yang sejahtera, dan Bali yang kuat. Hijau artinya semakin hijau, kuat itu artinya ekonominya kuat, ya, resilient terhadap pandemi-pandemi berikut, ya. Kemudian yang ketiga itu sejahtera, itu yang paling penting tuh, rakyatnya harus sejahtera. Setelah 1-2 itu kita dapatkan, rakyatnya itu tersejahterakan. Salah satu metodenya adalah digitalisasi. Kemudian kedua, penciptaan jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, saya pengen sekali terlibat di dalam dinamika ini. Sehingga keberadaan saya dan keluarga di Bali ini bukan sekedar numpang kos gitu ya, in the cost, enggak. Tapi saya menjadi bagian dari perubahan Bali ke depan. Gitu, Valen. Kos elit sih ini, Pak. Kalau dari saya, pertanyaan pamungkasnya, kan ini pertemuan tingkat tinggi. Para pemimpin atau kepala negara yang bertemu. Itu benar nggak mereka bertemu seperti bayangan orang kalau bertemu atau kayak rapat gitu ya, saling berdebat, bahkan mungkin otot-ototan, ngotot-ngototan, atau ini hanya formalitas saja, saling lempar senyum aja terus kemudian udah foto-fotoan. Sejauh pengalaman Pak Tanto sebagai diplomat, seperti apa sebenarnya forum atau pertemuan internasional seperti itu? KTT itu kan konferensi tingkat tinggi. Jadi kalau di DPR itu ini rapat paripurnanya. Rapat paripurna. Yang dibahas di dalam rapat paripurna itu adalah hal-hal substansial, strategis dan penting di rapat-rapat komisi. Misalnya saya di di DPR kan ada 11 komisi itu. 11 komisi itu membahas isu-isu krusial, isu-isu strategis gitu. Dimatangkan dulu nih di rapat komisi. Dibawa ke paripurna untuk pengesahan. Tapi di paripurna juga sering sekali terjadi perdebatan. Terutama untuk isu-isu yang belum tuntas di rapat-rapat komisi. Nah di KTT ini juga Mas, saya tadi bilang bahwa udah 1 tahun yang lalu nih rapat itu. Rapat working group, rapat engagement group. Nah itu tuh semua bermuara kepada joint statement atau communique yang sayang sekali tidak banyak yang kita capai di dalam rapat-rapat terdahulu itu karena ada isu-isu politik Ukraina dengan Rusia ini gitu ya. Nah jadi sebenarnya hal-hal substansial yang strategis sudah dibahas Mas selama 1 tahun ini dan itu ditumpahkan dalam yang namanya deklarasi para pemimpin atau leaders declaration. Nanti presiden kita tuh yang akan memimpin itu. Nah di KTT itulah leaders declaration itu dibahas dan mudah-mudahan tidak ada sanggahan, tidak ada perubahan gitu ya. Sehingga itu diputuskan sebagai deklarasi bersama para pemimpin dunia, yaitu para pemimpin G20 yang kemudian insya Allah kita berharap itu akan dilaksanakan selama 1 tahun sampai kemudian presidensi berikutnya. Jadi penting sekali ini. Jadi perbaikan-perbaikan ekonomi, tatanan hidup, kerjasama dan segala macam sudah dibahas di dalam deklarasi pemimpin itu. Jadi nggak benar juga kalau misalnya ada semacam bukan tudingan ya, semacam perkiraan bahwa
ini formalitas saja. Oh enggak, basa-basi enggak. Jadi tidak tertutup kemungkinan di dalam KTT itu akan terjadi perdebatan. Ya. Dan yang kedua, ini kan 20 negara Mas, plus 12 negara undangan, 32. Ya, insya Allah kalau datang semua nih. Itu mereka cari kesempatan untuk bilateral. Bilateral sesama mereka, bilateral dengan utamanya dengan Presiden Republik Indonesia. Dan itu udah diatur jauh-jauh hari. Walaupun itu cuma 15 menit, tapi itu meaningful. Karena bagi kepala negara tuh kapan lagi saya ketemu 32 kepala negara top di dunia tuh. Nah, kalau mereka itu harus, bayangin kalau mereka bikin janji susah ya, terus harus berkunjung ke 32 negara tuh, bayangin. Nah di sini plek satu kumpul. Nah, jadi terjadilah bilateral itu. Nah, bilateral itu kan macam-macam. Biasanya tuh ekonomi yang mereka akan bahas itu. Jadi penting sekali forum seperti ini. Baik Pak Tantowi, terima kasih. Tribuners, saya kira demikian perbincangan kita ya dengan Pak Tantowi Yahya. Pak Tantowi Yahya seorang mantan diplomat, politisi, ya, entrepreneur, sosiopreneur itu ya. Penghibur entertainer itu tadi ya. Saya nggak perlu simpulkan lagi poin-poin apa, karena ini berdaging semua tadi Valen ya pembicaraan kita ya. Ya ada kulitnya ya, bisa dimakan, dagingnya juga banyak. Jadi ya seperti yang sudah Tribuners tadi simak, saya kira itu semua yang bisa kita ambil, kita petik dari Bincang Tribun Bali kali ini. Demikian, sampai jumpa Tribuners di kesempatan Bincang Tribun Bali berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.